Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat tetap jaga kesehatan. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Nah, harapan Pak Guru, anak-anak sudah siap dalam pembelajaran. Jadi sudah bisa katakan bisa sudah siap di depan HP-nya mungkin atau bisa sudah siap depan laptopnya mungkin untuk belajar, baik itu pelajarannya Pak Guru atau pelajaran eh, Bapak Ibu guru kalian ya. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang baru. Nah, untuk materi yang baru ini kita akan pelajari tentang Microsoft Office Excel. Nah, di dalamnya apa yang kita akan pelajari yaitu tentang rumus dasar ya di dalam Microsoft Office Excel. Pak Guru, apa sih itu rumus? Nah, rumus itu ya itu formula kalau di dalam Microsoft Office Excel ini ya itu namanya formula, tetapi kalau yang biasa disebut itu rumus. Kenapa dibilang rumus? Karena dia membantu ya untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi biasanya gini, kita menghitung misalnya satu tambah satu 2, terus itu 2 tambah 2 4, katakan seperti itu kan mudah, tinggal kita ketik. Nah, bagaimana kalau nilainya besar, misalnya 100 bagi berapa, 105 bagi berapa, setelah itu kan aduh, bagaimana ya saya harus pakai kertas dan sebagainya. Nah, itu di dalam Microsoft Office Excel dengan menggunakan rumus itu atau formula itu lebih memudahkan kita. Nah, seperti apa sih tampilannya? Mari kita akan coba tiga rumus standar atau rumus dasar yang digunakan di dalam Microsoft Office Excel. Nah, ini Pak Guru sebutkan dulu yang pertama ya, yaitu sum. Oke, Nana ingat ya, sum. Tulisannya S U M, sum. Oke. Selanjutnya, rumus yang kedua atau formula yang kedua yaitu max. M A X, max ya. Ini Pak Guru eja ya, bukan dipisah tapi maksudnya dieja. M A X, max. Yang ketiga itu min. M I N, min. Oke, jadi ada tiga rumus yang akan kita coba atau yang akan kita pelajari. Nah, tentunya sebelum kita menggunakan rumus kita harus mempersiapkan tabel kita dulu ya, agar kita tahu yang mana yang kita mau fungsikan rumus itu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat contoh tabel barang ya. Jadi anak-anak silakan perhatikan. Nah, kemarin sudah Pak Guru jelaskan ya cara untuk membuat tabel. Nah, sekarang Pak Guru akan ajarkan kalian menggunakan rumus. Jadi untuk pembuatan tabel boleh anak-anak misalnya sudah paham, anak-anak skip atau anak-anak percepat. Nah, tetapi pada saat rumusnya ya Pak Guru harapkan kalian tonton dengan baik. Oke? Nah, yang masih belum terlalu paham dengan membuat tabel, boleh anak-anak tonton dari awal sampai akhir. Oke? Nah, sekarang Pak Guru akan masukkan terlebih dahulu judulnya, ya. Daftar penjualan barang. Nah, seperti ini anak-anak ya. Oke, selanjutnya Pak Guru tulis nomor, nama B, ini maksudnya barang ya. Setelah itu penjualan. Setelah itu di bawahnya kita masukkan ya bulannya, Juni. Pakai singkat ya, Jun. Nah, Jul, Agus. Nah, seperti ini ya, AGS. Maksudnya Pak Guru singkat. Selanjutnya di simbol kita masukkan judul judul lagi. Rumusnya. Nah, kita masukkan jumlah. Nah, nanti kita mencari hasil dari ini ya di sini, oke? Jumlah, max, min, oke. Selanjutnya kita tentukan berapa baris yang kita butuhkan. Nah, karena sebagai contoh ini Pak Guru buatkan 5 baris saja. Nah, coba Pak Guru geser dulu. Ini juga bisa anak-anak ketik dulu ya. 3, 4, 5. Nah, biar menandakan kalian. Setelah itu kalian blok dengan cara klik kiri. Ini Pak Guru rasa kalian sudah paham. Setelah itu kalian pilih home, lalu Oke.
Pilih home, lalu pilih border, pilih all border. Nah, ini baru kalian ubah ukurannya. Ini kasih kecil, namanya dikasih besar. Setelah itu penjualannya ini kita kasih jadi satu ya, penjualan dengan menggunakan merge and center. Nah, ini merge and center ini untuk menyatukan lebih dari satu sel menjadi satu sel. Oke, nah ini Pak ada 3 sel kan, Pak Guru mau taruh di tengah-tengah, jadi Pak Guru menggunakan merge and center ya. Oke, nah jadi secara otomatis judul penjualan ini ada berada di tengah-tengah Juni, Juli, Agustus. Oke, seperti ini Pak Guru rata tengah, lalu ini Pak Guru jadikan satu ya dengan cara memblok seperti ini. Nah, oke. Nah, ini juga Pak Guru lupa. Oke, lanjut ini juga. Oke, sip. Nah, ini Pak Guru blok biar posisinya di tengah-tengah. Oke, tengah-tengah memang sudah di tengah-tengah anak-anak, tapi di tengah-tengah maksudnya seperti ini. Middle region maksudnya di tengah-tengah, di atas gitu. Jadi tidak di bawah sekali, jadi di tengah-tengah sini. Oke, bukan di tengah-tengah yang di sini, tapi di tengah-tengah yang seperti ini anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya, ini Pak Guru kasih rata tengah juga ya angkanya. Oke. Lalu judulnya, karena sudah tahu batas di mana kolom yang kita gunakan, kita blok sampai batas kolom kita. Lalu kita gunakan merge and center, lalu bold. Oke. Nah, di sini anak-anak boleh ubah fontnya ya. Ini fontnya bisa anak-anak ubah di awal, bisa anak-anak ubah di akhir, misalnya sudah selesai. Tetapi Pak Guru sarankan di awal ya, karena kebetulan Pak Guru tadi langsung buat tabel, jadi ya Pak Guru belakangan buatnya. Kalau sedikit jumlah kolom atau barisnya ya tidak masalah, tapi kalau banyak Pak Guru sarankan di awal saja biar mempermudah anak-anak. Oke, nah anak-anak ubah jadi Times New Roman. Kalau misalnya anak-anak terlalu banyak teks dan membingungkan ya, misalnya Pak Guru suruh font yang ini terus banyak sekali fontnya dan kalian bingung, nah kalian bisa pakai ketik seperti ini, Times New Roman. Nah kalau sudah, misalnya kalau sudah dapat nama teksnya, lalu kalian enter. Oke, selanjutnya ukurannya 12, lalu enter. Oke, bisa juga anak-anak mengklik anak panah yang di sini, jadi anak-anak pilih ya di sini. Tetapi kalau seandainya kalian ingin memasukkan, misalnya Pak Guru minta 13, kalian bisa pakai ketik sini kalau memang tidak ada di pilihan ini ya. Oke, selanjutnya ini untuk di kolomnya ya, di tabelnya kita ubah juga. Pak Guru gunakan Times New Roman. Nah, cara cepatnya ya, Pak Guru pakai ketik, lalu Pak Guru masukkan 12, lalu Pak Guru enter. Oke, judulnya di bagian ini Pak Guru bold. Nah, boldnya ini sama fungsinya kayak di dalam Microsoft Office Word ya, untuk mempertebal teksnya atau huruf atau karakter lainnya. Oke, sekarang kita akan masukkan nama barangnya, misalnya Molto, terus Rinso, terus Pepsodent, terus apa lagi, Nuvo. Nah, ini nama sabun semua ya, sama sikat gigi ya. Oke, terus itu yang terakhir, karena Pak Guru tadi sebut sikat gigi, Pak Guru masukin dari sini sikat gigi. Katakan di sini kita masukkan nilainya di sini ya. Nanti anak-anak yang bagian ini, yang di bagian nomor 2 sampai dengan nomor 5, anak-anak yang isi sendiri. Nah, setelah itu yang pertama ini Pak Guru contohkan. Jadi yang bagian deretan ini Pak Guru contohkan, yang bagian ini anak-anak yang praktekkan. Oke, boleh anak-anak tambah jumlah kolomnya, tidak apa-apa. Oke, misalnya anak-anak punya banyak barangnya, tidak apa-apa. Untuk memperlancar kalian dalam praktekan. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Katakan ini nilainya 9, bukan nilainya, maksudnya barang yang terjual di bulan Juni, katakan 60 Molto, karena banyak yang nyuci ya. Setelah itu Juli 30. Setelah itu Agustus ya, Agustus karena banyak diam di rumah, jadi bajunya kurang dicuci, jadi beli moltonya juga sedikit, jadi lakunya cuma 12, katakan seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, yaitu rumus yang akan kita pelajari. Nah, untuk tadi yang Pak Guru sebut sum itu ya,
yaitu untuk menjumlahkan nilai ya yang ada di dalam kolom atau di dalam sel yang kita ingin jumlahkan. Contoh, di sini Pak Guru ingin menjumlahkan dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Jumlahnya berapa sih barang yang terjual? Nah, kita gunakan rumus sum atau formula sum. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, perlu diketahui ketika kita ingin memasukkan rumus, untuk semua rumus ya, bukan cuma rumus yang ini yang Pak Guru jelaskan hari ini, tetapi untuk semua rumus ya di dalam Microsoft Office Excel ya. Jadi nanti materi-materi selanjutnya dalam Microsoft Office Excel ketika kita ingin memasukkan rumus, ini yang paling terpenting yaitu sama dengan, jangan sampai lupa, oke? Pastikan awalnya digunakan sama dengan ya. Kalau kalian tidak menggunakan sama dengan, maka formula atau rumus kalian tidak berfungsi. Oke. Nah, maka dari itu kalian gunakan sama dengan. Lalu masukkan sum seperti ini. Oke. Nah, kalau di dalam Microsoft Office Excel nanti kalian ya akan dikasih pilihan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian sudah lihat di bagian bawah, oh sudah cocok tulisannya SUM. Nah, kalau sudah, pastikan selanjutnya buka kurung. Jangan sampai lupa. Wajib buka kurung. Ya, ingat buka kurung. Buka kurungnya seperti ini anak-anak ya, yang lengkung. Bukan yang kayak segitiga itu. Ya. Nah, selanjutnya kalian blok data atau sel yang kalian ingin jumlahkan. Ya, atau yang kalian ingin tambahkan. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan sel yang bagian bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi kalian blok, klik kiri, geser, geser sampai bulan Agustus. Oke, di sini akan dibaca nama selnya. Nah, ini di sini adalah C5 ya. Setelah itu di sini ada D5, lalu di sini ada E5. Jadi dibilang di sini ini C5 sampai dengan E5 yang akan kita jumlahkan. Lihat di sini ya. C di baris yang kelima, D yang bagian ke-5, E bagian yang ke-6. Nah, tetapi kenapa tidak ada yang D5? Nah, karena ini di bagian tengah-tengahnya. Jadi dia langsung ke akhir. Jadi yang di awal sampai dengan yang terakhir ya. Misalnya kayak contoh sampai gitu. C5 sampai dengan E5 gitu. Nah, ini tanda titik 2 ini maksudnya itu sampai 5. Kalau sudah kita blok data yang ingin kita jumlahkan atau sel yang kita ingin jumlahkan, kita lakukan lagi tutup kurung. Ingat, wajib tutup kurung. Jadi nanti kalau ada tugas dari Pak Guru, kalian kurang dari ada sama dengan, kurang tidak ada sama, misalnya tidak ada sama dengan, atau tidak ada rumusnya, atau tidak ada tutup kurung atau buka kurung, maka itu Pak Guru anggap salah. Oke? Lalu kalau sudah kalian tutup kurung seperti ini, lalu kalian enter. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya. Jadi kita tidak tambah manual 20 tambah 30 berapa ya, lalu ditambah 12 berapa ya. Tidak seperti itu, tetapi kita dibantu dengan rumus ini. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua yaitu max atau nilai tertinggi. Oke. Nilai tertinggi. Jadi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Jadi nanti kita akan mencari nilai tertinggi dari 3 sel ini atau 3 data ini. Bulan Juni, Juli, Agustus. Oke, kita akan coba menggunakan rumus itu, rumus max. Nah, ingat yang pertama kita harus tambahkan sama dengan, lalu masukkan rumusnya max, lalu buka kurung, ya, buka kurung, lalu kalian blok data yang kalian ingin mencari nilai tertingginya, lalu tutup kurung ya, ingat, lalu enter, maka akan dikasih tahu hasilnya. Jadi dari 3 data ini nilai yang tertinggi yaitu 60. Benar enggak? Coba anak-anak lihat. Benar ya. Nah, lanjut, sekarang kita akan masuk ke rumus yang ketiga yaitu min. Nah, min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari 3 data ini, 3 sel ini. Oke. Misalnya kalian lebih dari 3 sel ini juga tidak masalah. Kalian tinggal blok saja sel yang kalian ingin cari nilai yang terendahnya atau tertinggi ya. Dan jumlahnya juga tentunya. Oke. Ini karena ini sebagai contoh jadi cuma 3 saja. Kalau misalnya lebih bisa kalian gunakan juga. Ya, bukan cuma 3 sel ini saja.
atau 3 kolom ini saja, bukan. Tetapi kalau misalnya lebih juga tidak apa-apa, bisa kalian gunakan rumus ini. Oke, lanjut, fokus lagi. Untuk rumus min, untuk mencari nilai terendah. Ingat, awali dengan sama dengan, lalu masukkan rumus min, buka kurung, lalu kalian blok data kalian atau sel kalian, lalu kalau sudah blok, kalian tutup kurung, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya itu 12. Benar enggak ini nilai yang paling terendah 12? Benar ya? Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian, ya, ini untuk materi anak-anak ya, bukan untuk latihan. Jadi ini untuk materi, jadi silakan kalian praktekkan. Ya, misalnya kalau kalian sudah selesai, bisa kalian screenshot kirim ke Pak Guru atau foto kirim ke Pak Guru atau mungkin kirim filenya ke Pak Guru ya, tetapi Pak Guru tidak ambil nilainya. Ini hanya istilahnya laporan kalau kalian sudah mengerjakan. Bisa juga kalian tidak kirimkan. Nah, tetapi bukan berarti karena Pak Guru tidak suruh kalian kirimkan, itu kalian tidak mau praktek. Ya, Pak Guru harapkan jangan seperti itu. Nanti karena minggu depan Pak Guru akan minta kalian atau Pak Guru berikan kalian latihan untuk kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Jadi untuk sekarang ini untuk prakteknya, materinya. Jadi silakan kalian praktekkan, latih ya, agar dalam belajar tentang rumus ini kalian lancar. Oke? Jadi masih ada 4 data di sini ya. Ada 4 barang yang kalian harus masukkan nilainya. Untuk nilainya ini boleh anak-anak sembarangan ya. Katakan kalian yang pemilik tokonya. Jadi kalian tahu jumlah yang berapa dijual gitu ya. Kalian masukkan, terserah kalian mau berapapun di sini di bulan Juni, Juli, Agustus. Lalu kalian jumlah dari semua data yang kalian masukkan ini. Jumlah tiap barisnya ini berapa, tiap barisnya ini berapa, barisnya ini berapa, seperti itu anak-anak ya. Sama seperti yang Pak Guru praktekkan di atas. Gunakan rumus sum, max, min. Rumus jumlah, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah. Oke? Siap anak-anak? Harapan Pak Guru kalian siap. Oke, sekian dari Pak Guru untuk materi hari ini. Harapan Pak Guru kalian paham dengan materi ini. Kalau kurang paham boleh tanyakan ke Pak Guru melalui WhatsApp-nya Pak Guru atau lewat Classroom. Oke, sekian dari